wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wijayanti dengan NIM 8570388886. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran sebagaimana tugas yang diberikan Bapak Winardi MPD selaku tutor pengampu mata kuliah PKN. Di sini saya mengambil mata pelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Baik? Ya, alhamdulillah sekali kalau memang seperti itu. Ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ya, terima kasih sudah dipimpin doa. Semoga doa-doa yang kalian panjatkan bisa menjadikan pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Ya anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional seperti biasa yang kita nyanyikan setiap hari. Hari ini menyanyi lagu Bagimu Negeri. Iya, terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional kita ya. Iya, dengan menyanyi lagu nasional kita itu menjadi sarana atau menjadi salah satu alasan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Ya anak-anak, silahkan dilihat kanan kirinya apakah ada yang tidak masuk. Masuk semua? Ya, alhamdulillah sekali. Berarti kalau masuk semua, semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita berikutnya atau pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat atau tidak kita kemarin belajar tentang apa atau tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Iya, boleh. Apa? Iya, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di mana? Di sekolah. Iya, hak dan kewajiban di sekolah. Di mana ada hak, berarti di situ ada kewajiban. Iya, betul sekali. Hak itu sesuatu yang harus didapatkan, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Iya anak-anak, ya kita sudah membahas sedikit tentang pembelajaran kita kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang berjudul tentang lingkungan alam yang bertema keberagaman. Di sini Ibu mengambil tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ya, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini ada 3. Setelah mempelajari atau kalian membaca lingkungan alam dan buatan, kalian bisa mengidentifikasi contoh-contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan cara merawat atau memelihara lingkungan alam dan buatan. Yang tujuan pembelajaran ketiga, kalian bisa membandingkan lingkungan alam dan buatan yang terawat dan tidak terawat. Ya anak-anak, silakan kalian bukunya di situ ya, mengenai lingkungan alam yang A, keberagaman. Yang pertama ada lingkungan alam. Apa sih di situ lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang tercipta oleh alam dengan sendirinya. Berarti yang termasuk di sini siapa yang menciptakan? Kalau tercipta dengan sendirinya, berarti ada yang menciptakan secara tidak terlihat. Siapa ini yang kalian yakini? Iya, Tuhan kalian. Tuhan kalian ya, Tuhan yang kalian yakini. Sedangkan lingkungan buatan itu apa sih? Lingkungan buatan ada yang bisa menyebutkan artinya? Kebalikannya ini loh. Silakan. Ayo, yang di belakang bisa? Ya, lingkungan buatan itu kebalikannya. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Ya. Seperti contohnya apa sih lingkungan alam dan lingkungan buatan? Kalau lingkungan alam itu tercipta dengan sendirinya atau diciptakan oleh Tuhan, nah berarti lingkungan alam ya ini seperti ini, bumi termasuk lingkungan alam karena apa? Ada tumbuhan ya, ada hewan, kemudian ada manusia, semuanya termasuk ke dalam lingkungan alam. Kalau lingkungan alam buatan, ayo siapa yang bisa, silakan. Lingkungan alam buatan. Kalau lingkungan alam buatan ini adalah lingkungan yang diciptakan manusia. Coba, kalau yang diciptakan manusia itu
manusia. Contohnya itu tadi taman ya, taman, kemudian bisa jadi jembatan. Ini jembatan juga termasuk lingkungan loh nak ya, jembatan, kemudian prasarana lain-lain yang bisa dimanfaatkan. Nah itu lingkungan yang dibuat oleh manusia. Ya anak-anak ya, setelah kita tadi mengidentifikasi contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan, sekarang kita melaju atau merambat pada pembelajaran kedua, yaitu cara merawat dan memelihara lingkungan alam dan buatan. Cara merawat lingkungan alam terlebih dahulu nih. Yang pertama ada apa? Biasanya kalian mengurangi polusi. Polusi itu apa sih? Polusi itu pencemaran udara, mengurangi polusi ya. Mengurangi polusi ini ada banyak hal sekali ya, seperti yang pertama, kendaraan kalian tidak boleh berpolusi. Jadi kalau ada motor yang knalpotnya tuh sudah mengeluarkan asap-asap ya, itu segera diganti ataupun segera dibawa ke bengkel supaya tidak merusak polusi. Kemudian mengelola sumber daya alam ya, dikelola sumber daya alam nih seperti tanah, kemudian air, kemudian mineral ya, dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan ekowisata bisa, pendidikan lingkungan juga bisa. Ya, yang lingkungan buatan yuk, masuk ke lingkungan buatan. Ini tadi lingkungan alam. Yang kedua lingkungan buatan. Ini cara merawatnya ya. Ini cara merawat lingkungan buatan. Ya, ada yang bisa silakan disebutkan. Lingkungan buatan bisa disebutkan. Yang pertama bisa memelihara infrastruktur. Memelihara infrastruktur. Infrastruktur di sini seperti apa? Seperti di lingkungan kita ini, contohnya. Ya, ada yang tahu? Silakan. Infrastruktur di lingkungan kita lah, tidak usah terlalu jauh-jauh. Ya, jalan, jembatan, kemudian bangunan sekolah, ini juga termasuk infrastruktur. Kalian pelihara ya, kalian jaga, tidak dirusak. Nah, itu sudah termasuk merawat atau menjaga lingkungan buatan. Kemudian yang kedua, pengelolaan sampah nih yang paling penting nih bagi kalian nih. Dimanapun kalian berada ya, kalian harus bisa mengelola sampah, entah di rumah, di sekolah, di tempat-tempat wisata ya, di kampung orang, di kota orang. Nah itu harus mengelola sampah. Itu tidak boleh kalian membuang sampah secara sembarangan karena berakibat sangat fatal. Nah itu tadi ya, itu tadi contoh-contoh cara merawat lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang ketiga, sekarang kita bandingkan lingkungan alam dan buatan yang terawat dan tidak terawat. Di sini Ibu mempunyai gambar. Nih, silakan dilihat dulu kalian ya. Silakan kalian lihat dulu di handphone Ibu. Iya, bisa dilihat ya? Terlihat jelas? Ya, ini adalah contoh dari lingkungan yang tidak terawat. Kalian pernah tidak melihat hal seperti ini di lingkungan kita ataupun di lingkungan orang lain ataupun dimanapun yang pernah kalian lihat? Pernah? Iya, pernah ya. Ini adalah contoh lingkungan yang tidak terawat. Apakah ini tidak menyedihkan? Menyedihkan kan? Nah, jadi kalian harus selalu merawat lingkungan. Ini perbandingannya dengan lingkungan yang terawat. Sangat indah bukan? Iya, sangat bagus. Ada yang ingin ke sini? Iya, serasa ingin masuk ke sini ya. Karena ini memang lingkungan yang terawat. Iya, kalian harus bisa merawat lingkungan seperti ini. Ya, seperti ini. Walaupun tidak mirip-mirip seperti ini, ya, tapi yang terutama kalian harus mempunyai jiwa untuk
merawat ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Entah itu lingkungan alam ataupun lingkungan buatan, semuanya harus dijaga dan dirawat karena itu sangat penting untuk menunjang kehidupan kita. Ya anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bertanya. Kalau tidak bertanya, nanti tidak tahu ya. Temannya juga ditanyakan, juga tidak tahu. Makanya bertanya dengan ibu. Ayo silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Pembelajaran kita hari ini mengenai lingkungan alam, tentang keberagaman. Sudah jelas? Sudah jelas semuanya ya, Dil ya? Iya, kalau sudah jelas, mari kita simpulkan bersama-sama, kalian dan ibu menyimpulkan bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang lingkungan alam ya. Lingkungan alam itu ada lingkungan, ada buatan dan alam. Iya. Kemudian cara merawatnya, ya, dan membandingkan. Nah, kita sudah melewati dua fase ini tadi ya, dengan ibu mencontohkan beberapa gambar ya, membandingkan antara lingkungan alam yang bersih dan lingkungan alam yang kotor. Ya, itu kesimpulan kita pada hari ini. Tugas kalian di rumah, silahkan kalian mencari sebuah artikel tentang cerita ya, yang membahas tentang lingkungan alam. Nah, kalian di situ catat lingkungan alamnya itu bersih atau tidak dan cara merawatnya seperti apa. Nah, kan banyak itu artikel ya, kalian cari di rumah, besok bisa dikumpulkan di meja ibu. Ya anak-anak, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan dan dirasa sudah cukup ya, jangan lupa kalian belajar terus di rumah. Kita besok akan membahas tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Nah, kalian bersiap-siap ya besok ya. Ya, kalau memang sudah tidak ada, ibu rasa sudah cukup ya, ibu akhiri. Wassalamualaikum